Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, channel yang akan menemani sahabat dengan kisah nyata misteri. Sahabat misteri, sebelum saya menceritakan kisah nyata misteri malam ini, seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman saya Kang Abdul Manaf yang telah menceritakan kisah pribadinya ini kepada saya dan mengizinkannya untuk saya bagikan di channel saya ini. Kisah nyata misteri kali ini saya beri judul Pesugihan Kantong Hikmah. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Pagi itu, seperti biasa, Manap menjalani rutinitas sehari-hari sebagai penjual kopi keliling menggunakan sepeda miliknya. Sudah 5 tahun Manap menjalani profesi ini. Dia jalani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Sehari Manap bisa mendapatkan uang sisa dari berjualan kopi keliling itu 30-80 ribu. Awalnya dengan uang segitu, Manap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecilnya. Tapi beberapa tahun berselang, setelah Manap mempunyai anak kedua, dia merasa perekonomiannya kian mepet. Pengeluaran semakin banyak, sementara pemasukan tidak ada perubahan. Suatu malam, Manap baru saja pulang dari berjualan kopi. Karena selain berkeliling, Manap kadang mangkal di sebuah apartemen yang sedang dibangun, melayani pembeli dari pekerja bangunan apartemen tersebut. Setelah sampai di depan rumah kontrakannya, Manap langsung memasukkan sepedanya ke dalam dapur. Saat dia sibuk mengeluarkan termos air dari tempat jualannya di atas sepeda, istrinya menghampiri dan berkata, "Baru pulang ya, Kang? Saya mau telepon Akang tadi jam 4. Tadinya mau saya ajak ke dokter, tapi takut mengganggu, ya nunggu Akang pulang saja." Mendengar perkataan istrinya, Manap bertanya, "Emang siapa yang sakit?" "Si bungsu sakit lagi, Kang. Badannya panas. Besok pagi kita bawa ke dokter ya," jawab istrinya sambil kemudian masuk ke dalam kamar. Manap duduk di kursi yang berada di dapur. Dia termenung memikirkan dari mana dia dapat biaya untuk ke dokter anak. Dia membuka dompetnya, dia melihat ada uang 300 ribu. Mudah-mudahan ini cukup buat ke dokter, kata Manap dalam hatinya. Dia segera mandi, lalu makan, dan setelah itu dia duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan menghisap rokoknya. Dia melamun mengingat waktu muda dulu, dia pernah mendengar cerita guru spiritualnya bahwa di sebuah bukit di daerah Tasikmalaya ada sebuah benda bernama kantong hikmah. Benda itu berupa kantong selendang biasa, namun mempunyai keunikan. Walaupun kantong itu terlihat kosong, tapi saat kita butuh uang, tangan kita asal merogoh ke dalam kantong itu, pasti ada uangnya. Uangnya sesuai yang kita butuhkan. Namun syaratnya, waktu merogoh kantong hikmah tersebut, jangan sambil dilihat isi kantongnya. Kemudian Manap berkata dalam hatinya, "Apa aku harus bertapa di bukit itu ya? Biar kantong hikmah itu menjadi milikku. Aku bosan hidup pas-pasan begini. Mudah-mudahan aja penunggu di sana mau memberikan kantong hikmah itu kepadaku," ujar Manap dalam hatinya.
Keesokan harinya, Manap menelepon guru spiritualnya, meminta izin dan saran kalau dia mau menarik pusaka kantong hikmah yang ada di sebuah bukit keramat yang dulu diceritakan gurunya tersebut. Manap bertanya apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan nanti di sana. Gurunya bilang, kamu harus berpuasa 3 hari berturut-turut dan siang malam berdiam diri di sana, nak. Selama di sana, kamu harus mutih. Berpuasa, cuma makan nasi saja. Dan malam harinya, duduk bersila di hadapan pohon beringin, di mana terdapat kantong hikmah itu. Kamu di sana sambil membaca amalan yang nanti saya akan berikan kepadamu. Apapun nanti yang akan datang dan terjadi kepadamu, kamu jangan sampai meninggalkan tempat itu sebelum yang menjaga barang itu muncul. Dan jangan lupa, kamu minta izin dulu sama yang merawat tempat itu. Ujar gurunya kepadanya. Manap kemudian menutup teleponnya. Sepulang berdagang, Manap bilang kepada istrinya, Dek, aku besok mau pergi dulu sebentar. Cuma 3 hari kok. Ada perlu mengantar teman ke rumah ibunya. Ini buat kamu beserta jajan anak-anak, kata Manap sambil memberikan uang kepada istrinya. Istrinya terdiam sejenak, tapi karena sudah dikasih uang, akhirnya dia tidak terlalu banyak komentar. Singkat cerita, Manap berangkat ke bukit tersebut. Kebetulan pagi itu, ada orang di bukit itu yang sedang membersihkan rumput ilalang. Manap meminta izin bahwa 3 hari ini Manap akan menginap di tempat itu, karena ada hal yang ingin dia capai dengan perantara benda gaib yang ada di sana. Bapak yang mengurus bukit itu mengizinkan Manap, dengan catatan tidak boleh merusak atau mengotori tempat tersebut. Malam itu, malam pertama Manap duduk bersila tepat di bawah sebuah pohon beringin yang berada di tengah-tengah bukit itu. Pohon itu berusia sudah cukup tua, terlihat dari akar juntai dan daunnya yang rindang. Malam pertama Manap di sana, tidak ada kejadian yang aneh. Malah dia merasa betah karena tempat itu cukup bersih, sehingga terasa nyaman berada di sana. Jauh dari bisingnya perkotaan, di sana yang terdengar hanya suara jangkrik dan kodok di pesawahan yang berada di bawah bukit. Malam kedua, setelah habis Isya, Manap kembali duduk bersila di depan pohon besar tersebut. Dan saat sedang fokus membaca bacaan yang diberikan gurunya, Manap melihat ada 5 pocong yang berdiri mengelilinginya. Tapi dia diam saja, dia tidak menghiraukan kehadiran mereka. Dan tidak lama kemudian, akhirnya pocong-pocong itu pun menghilang. Setelah pocong itu menghilang, selang beberapa menit, Manap melihat sebuah kaki yang besar dan tinggi di hadapannya. Saking tingginya, Manap hanya bisa melihat sampai lututnya saja. Dan saat Manap mengamati kaki besar tersebut, tiba-tiba kaki itu terangkat dan seperti mau menginjak Manap yang sedang duduk bersila. Manap sempat kaget dan akan berdiri dari tempat duduknya, berniat menghindar dari injakan kaki itu. Tapi dia teringat pesan gurunya, dia harus pasrah, jangan melawan bila ada ujian dari makhluk-makhluk halus yang berada di bukit itu. Akhirnya Manap pun memejamkan matanya, dia pasrah bila memang kaki jin itu akan menginjaknya. Tapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Manap membuka matanya, kaki besar itu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Malam ketiga, tepat jam 12 malam, Manap merasakan hujan turun begitu besar di bukit itu, disertai petir yang menyambar-nyambar, seakan petir itu akan mengenai dirinya. Manap mulai goyah. Dia sama hantu atau makhluk halus tidak takut,
Tapi dengan petir, mendadak nyalinya menjadi ciut. Apalagi hujan terasa semakin deras. Lagi-lagi, Manap teringat perkataan gurunya, pasrah diri dan jangan takut. Manap pun kemudian memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, hujan dan petir pun reda seketika. Manap pun membuka mata, dia takjub melihat yang terjadi di sana. Ternyata, hujan yang tadi deras sampai dia merasa pakainya basah kuyup, itu semua tidak ada. Jaket dan celana panjangnya pun kering, tidak seperti habis kehujanan. Begitu pula dengan koran yang dia duduki. Selagi Manap melihat pakaiannya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang kakek tua membawa kantong kecil lusuh diselendangkan ke pundaknya. "Sedang apa kau di sini berhari-hari, anak muda? Apa maksud tujuanmu terus-terusan menginap di tempatku?" ujar laki-laki tua berjanggut panjang di hadapan Manap. Manap kaget dan sempat menggeser duduknya ke belakang. Setelah menatap beberapa saat kakek yang wajahnya hampir tertutup oleh bulu cambang kumis dan janggutnya itu, Manap kemudian berkata, "Saya mau meminta kantong hikmah yang Aki punya. Mudah-mudahan Aki berkenan mewariskan kepada saya." Manap berkata begitu sambil menundukkan wajahnya. Dia tidak kuasa menatap lebih lama mata kakek tua tersebut. Kakek itu tersenyum lalu berkata, "Dilihat dari kepatuhanmu berdiam di tempat ini, tanpa menghiraukan ujian yang aku berikan, aku akan meminjamkan kantongku kepadamu. Tapi ingat, aku bukan memberikan kantong ini, hanya meminjamkan," ujar kakek tua tersebut sambil kemudian melempar kantong lusuh yang diselendangkan di pundaknya tadi. Dan kakek tua itu berkata lagi, "Ingat anak muda, uang yang kamu ambil dari dalam kantong itu, jangan kamu belikan ke toko atau warung yang ada anak yatimnya. Kalau kamu langgar, kantong itu aku akan ambil kembali." Ujar kakek itu kemudian menghilang. Manap mengambil kantong lusuh yang berada di hadapannya. Dia membuka kantong itu, melihat dalamnya ternyata kosong, tidak ada isinya. Lalu Manap berdiri dan meninggalkan bukit tersebut. Setelah agak siang, Manap naik bis untuk balik lagi ke Jakarta. Saat kondektur bis meminta ongkos kepada Manap, Manap mencoba merogoh kantong itu, dan anehnya, kantong lusuh yang tadi malam dia lihat kosong itu, sekarang ada uangnya. Manap mengeluarkan uang tersebut, dan jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membayar ongkos bis. Singkat cerita, hari-hari setelah Manap mendapatkan kantong hikmah dari Bukit Keramat itu, lambat laun perekonomian Manap mulai naik. Dia menyewa kios di sudut sebuah terminal untuk berjualan kopi, mie rebus, dan lain-lain. Ketika sedang enak-enaknya memakai uang dari kantong hikmah tersebut, suatu hari Manap beserta keluarganya hendak berlibur ke puncak. Di perjalanan, Manap istirahat sejenak, hendak makan siang. Dia mampir ke sebuah warung makan di pinggir jalan. Selesai makan, Manap seperti biasa membayarnya dengan merogoh kantong hikmah yang sekilas terlihat lecek dan lusuh itu. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan dan memberikannya kepada ibu yang duduk di meja kasir. Ada perasaan tidak nyaman saat Manap menerima uang kembalian dari ibu tersebut. Dia melihat ibu itu menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Dan Manap pun meninggalkan meja kasir, segera menuju mobilnya. Perjalanan pun dilanjutkan, dan Manap pun tertidur sambil memeluk kantong hikmah kesayangannya. Beberapa saat kemudian, sopir membangunkan Manap karena perjalanan sudah sampai.
mobil sudah ada di depan penginapan yang dituju Manap dan keluarga. Tapi saat Manap terbangun, gemparlah seisi mobil. Manap panik dan menanyai semua orang yang berada di mobil. Karena kantong lusuh yang selalu dia bawa kemana-mana, kini telah hilang. Padahal, saat tertidur tadi, Manap memeluknya dengan erat. Di tengah kepanikan Manap karena kantong hikmahnya yang tiba-tiba hilang, Manap teringat akan anak kecil yang tadi dia lihat sedang digendong ibunya yang punya rumah makan. Manap bergumam, anak kecil di warung makam tadi, jangan-jangan anak yatim. Sehingga pantangan dari kakek di Bukit Keramat itu aku langgar. Manap menutupi mukanya dengan kedua telapak tangan. Dia merasa sangat menyesal dan sedih. Benda yang susah payah dia dapatkan lenyap seketika. Karena dia lupa akan pantangan tidak boleh membayarkan uang dari kantong hikmah yang diberikan si kakek kepada pemilik toko atau warung yang ada anak yatimnya. Kesedihan itu Manap simpan sendiri. Karena istrinya tidak mengetahui kalau selama ini Manap mempunyai kantong hikmah yang bisa diandalkan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manap berusaha mendatangi kembali Bukit Keramat itu, tempat di mana dia mendapatkan kantong hikmah tersebut. Manap melakukan lagi puasa mutih dan berdiam diri 3 hari 3 malam di tempat itu. Namun jangankan pelampakan makhluk halus, nyamuk yang biasa selalu banyak terdapat di tempat itu, kini terasa berkurang. Tempat itu terasa sunyi dan sepi. Sepi yang kadang menyeramkan, sunyi yang kadang mengerikan. Semenjak kantong hikmah itu hilang, kios di terminal yang Manap sewa, omsetnya terus menurun. Akhirnya dia tutup. Manap kembali berjualan kopi keliling dari pasar ke terminal dan ke tempat-tempat yang sekiranya banyak pembelinya. Dan saat Manap menceritakan kisah hidupnya ini kepada saya, dia menyadari bahwa sesuatu yang dia dapat melalui campur tangan makhluk halus tidak ada yang abadi. Wallahu alam.